Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Wah, nggak kerasa nih, udah hari Senin lagi. Semoga di hari Senin yang cerah ini kita semua diberi banyak kebahagiaan. Nggak boleh malas-malesan, hari Senin harus semangat. Sebelumnya biar lebih enak, kayaknya kita harus perkenalan dulu deh ya. Nah, boleh tuh. Perkenalkan semua, nama saya Siska Putri Septiwi bersama rekan saya. Luciana Stefani. Kita dari kelas Psikologi 1A Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu memori. Supaya lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian memori. Jadi, psikolog mendefinisikan memori itu sebagai retensi atau penyimpanan informasi atau pengalaman sepanjang waktu. Atau dapat dikatakan juga memori itu ibarat sebuah penyimpanan informasi baik berupa data atau pengalaman yang kita simpan sejak lama hingga sekarang. Untuk prosesnya sendiri, ada 3 proses penting dalam terjadinya memori, yaitu yang pertama, pengodean, kedua, penyimpanan, dan terakhir, mengingat kembali. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nih. Ada juga menurut Pak Wagito kalau memori itu kemampuan untuk menerima informasi, menyimpan, dan mengambil kembali. Nah, supaya memori itu dapat bekerja, kita perlu memasukkan informasi seperti mengkodekan setiap hal yang kita terima lewat indera, baik penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Kemudian kita akan menyimpannya atau mempresentasikannya, biasanya sih disimpan dalam simpanan mental. Selanjutnya barulah kita memulihkan kembali ingatan tersebut di masa depan untuk tujuan tertentu. Atau contohnya seperti untuk bernostalgia gitu. Wah, ternyata memori itu kompleks juga ya. Betul sekali. Kalau teman-teman, pernah nggak sih kesusahan mengingat sesuatu yang penting? Kayak misalkan, mengingat rumus-rumus matematika yang banyak banget gitu. Tapi malah gak bisa ngelupain sesuatu yang sebenarnya gak penting-penting amat. Kayak, Mantan? betul, mantan. Pernah nggak bertanya-tanya, kenapa sih kok kita tuh susah banget buat move on? Kayak keinget terus dia tuh, padahal kan niatnya mau melupakan, tapi malah gak bisa lupa. Kayak memori tentang mantan tuh nempelnya lebih lama daripada memori tentang rumus-rumus matematika di kepala kita. Nah, hal kayak gitu tuh emang udah lazim ya kayaknya teman-teman. Walaupun kadang suka gemes sendiri gitu, giliran rumus tersimpannya di memori jangka pendek, sedangkan mantan aja tersimpannya di memori jangka panjang. Bentar-bentar, apa tuh memori jangka pendek dan jangka panjang? Jelasin dong supaya yang nonton juga paham. Oke, tenang. Jadi pembahasannya itu ada di materi selanjutnya, yaitu tentang penyimpanan memori. Nah, sebelumnya nih kita akan mereview sedikit dulu gambaran tentang alur memori. Nah, pertama-tama itu ada memori sensoris, yang dimana di sini itu informasi yang kita dapat melalui panca indera akan dicatat oleh memori sensoris ini, yang kemudian akan ditransferkan ke memori jangka pendek, dan kemudian akan masuk ke memori jangka panjang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, akan dijelaskan melalui teori Atkinson dan Shiffrin. Sesuai dengan yang sudah tertera di gambar, menurut Richard Atkinson atau Richard Shiffrin, ya karena dua-duanya namanya Richard, jadi kita sebut aja kayak sebelumnya sebagai Atkinson dan Shiffrin. Nah, jadi mereka itu mengemukakan bahwa memori manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu informasi dari luar atau external information gitu. Pertama-tama akan masuk ke dalam memori sensori. Nah, kemudian informasi tersebut akan melakukan proses encoding, baru kemudian masuk ke proses berikutnya yaitu short term memory atau memori jangka pendek. Dan kemudian barulah dari memori jangka pendek ini akan masuk ke long term memory atau memori jangka panjang.
Nah, di proses encoding ini tuh harus proses yang disengaja atau minimal seenggaknya proses yang disengajakan gitulah, karena agar lebih mudah masuk ke memori jangka panjang. Nah, selain proses encoding itu juga ada proses yang namanya lupa gitu, dimana ibarat penyaringan, informasi-informasi yang tidak begitu penting itu akan terlupakan dengan sendirinya. Nah, jadi begitu penjelasan singkat tentang alur memori. Wah, ternyata perjalanan memori itu cukup panjang ya. Iya, nah by the way, apa ya? Kenapa? Ada yang mau kamu jelasin lagi? Sebentar. Aku inget-inget dulu. Tapi tadi aku inget, cuman apa ya? Oh iya, materi selanjutnya kan tentang mengingat kembali. Betul. Kenapa reaksi kamu begitu? Sorry, tadi sempat lupa. Tapi setelah beberapa saat aku inget-inget lagi, baru deh inget. Wah, menarik nih. Kenapa? Tanpa sadar, kamu barusan udah mempraktekkan proses mengingat kembali. Oh iya, kayaknya aku kok malah bingung gitu ya. Supaya aku nggak bingung lagi nih, boleh nggak bantu jelasin sebenarnya proses mengingat kembali itu gimana sih? Boleh dong. Jadi, mengingat kembali memori atau retrieval tuh terjadi ketika informasi yang disimpan dalam memori kembali dikeluarkan dalam simpanan. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai alur memori. Memori jangka panjang menjadi tempat terakhir di mana memori menetap. Kita ibaratkan memori jangka panjang sebagai perpustakaan ya. Ketika kita membutuhkan sebuah buku, kita akan mencari dan memeriksa setiap rak-rak buku yang ada di perpustakaan sampai kita mendapatkan buku yang kita inginkan. Begitu pula ketika kita mengingat kembali. Dalam otak kita, terjadi pencarian juga pemeriksaan rak-rak memori sampai apa yang kita butuhkan didapat. Tentu saja, karena efisiensi mengingat kembali informasi manusia sangat mengagumkan, biasanya hanya diperlukan waktu yang singkat. Oh, jadi begitu. Tapi kenapa kok bisa ingatan atau memori kita itu sering banget tiba-tiba hilang aja di kepala gitu, bener-bener kayak hilang gitu aja. Eits, jangan keliru. Memori atau ingatan itu sebetulnya gak hilang loh. Seperti pengandaian sebelumnya mengenai perpustakaan. Biasanya, semakin kita masuk ke dalam, semakin tua pula buku yang terpajang. Memori kita juga begitu. Karena setiap detiknya otak menerima informasi baru, secara otomatis memori dari hari kemarin, minggu lalu, dan tahun lalu akan bergeser ke belakang atau tersimpan semakin dalam sampai akhirnya kita akan lupa. Tapi ketika kita mendapatkan rangsangan akan suatu memori yang telah lampau, seperti kembali ke Bali setelah 5 tahun lamanya, ingatan kita akan kembali terbangunkan. Kita akan otomatis mengingat kembali 5 tahun lalu saat kita pernah ke Bali. Tapi untuk beberapa memori, kadangkala kita memang sengaja melupakannya. Hal ini disebut represi. Biasanya peristiwa-peristiwa yang mengerikan, penuh dosa, menjijikan, dan sebagainya akan kita lupakan dengan sengaja. Sekalipun prosesnya sendiri kadang-kadang terjadi di luar kesadaran kita. Jadi tahu-tahu kita ya udah lupa aja. Pada bentuk yang ekstrim, represi dapat menyebabkan amnesia, yaitu lupa akan nama sendiri, alamat, orang tua, dan semua yang bersangkutan dengan dirinya. Tapi tenang, amnesia dapat ditolong atau disembuhkan melalui psikoterapi atau peristiwa dramatis sehingga menimbulkan kejutan kejiwaan kepada penderita. Nah, makanya kadang biar memori yang udah sempat kita lupakan itu kita ingat kembali, salah satu caranya itu dengan mengabadikan momen penting dengan cara ditulis dalam buku atau diabadikan dalam bentuk foto. Bahkan kalau di zaman sekarang, banyak yang mengabadikan momen penting di sosial media agar datanya tidak hilang dan tidak terlupakan. Tapi kalau kenangan sama mantan sih,
Baiknya jangan diabadikan ya, biar bisa move on. Wah, bener banget tuh. Kita semua pasti pernah mengabadikan pengalaman-pengalaman terpenting dalam hidup kita dengan cara difoto, di video, atau dicatat gitu di buku diary. Karena sayang aja gitu kalau misalkan pengalaman-pengalaman berharga kita di masa lalu akan kita lupakan gitu di masa depan karena terlalu banyak pengalaman-pengalaman dan informasi-informasi baru yang masuk ke memori kita. Jadi mungkin salah satu cara menyimpannya ya kita abadikan gitu. Siapa tahu hal tersebut bisa membantu kita di masa depan untuk mengingat kembali kenangan-kenangan di masa lalu. Wah, ternyata pembahasan tentang memori itu cukup panjang dan seru ya. Iya nih, sampai keasikan gak kerasa kalau kita udah menjelaskan prosesnya mulai dari bagaimana memori itu terjadi sampai proses lupa. Betul, dan semoga apa yang kita bahas di sini tuh nggak cuma jadi obrolan biasa, tapi bisa membawa manfaat buat teman-teman semua nih. Yap, kalau begitu karena udah memakan cukup banyak waktu, jadi kita tutup aja kali ya. Boleh deh. Baik, ya udah teman-teman, sepertinya cukup sekian dari kita. Makasih udah mau mampir dan mendengarkan tentang pembahasan apa itu memori. Kalau gitu, oke deh, bye. Bye.